Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muzayyana Alfiah dari kelas Geofisika A dengan NIM H0612111038. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu materi pertama kutipan dan rujukan, materi yang kedua catatan kaki, dan materi yang terakhir atau yang ketiga adalah daftar pustaka. Pada materi pertama saya akan membahas mengenai kutipan dan rujukan. Adapun pengertian dari kutipan yaitu bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulisan lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kemudian, manfaat dari kutipan yaitu yang pertama, untuk menegaskan isi uraian. Yang kedua, membuktikan kebenaran dari pernyataan penulis, memperlihatkan pembaca teori yang digunakan penulis, menunjukkan aspek topik yang akan dibahas, dan mencegah plagiarisme. Secara garis besar, terdapat 2 model pengutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun bentuk lain yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan cuplikan tulisan orang lain tanpa perubahan ke dalam karya tulis kita. Penulisan kutipan ini ditandai dengan tanda baca petik dan bagian yang tidak dikutip diberi tanda baca elips. Penulisan kutipan langsung dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Selanjutnya, kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri. Untuk dapat melakukan kutipan jenis ini, pengutip harus memahami intisari dari bagian yang dikutip secara tidak langsung. Kutipan ini dapat dibuat secara panjang maupun pendek. Penulis dapat mengutip dari 1 atau lebih sumber acuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rujukan, yang memiliki arti keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau sumber yang digunakan untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dalam rujukan memiliki 2 sistem, yaitu yang pertama sistem catatan, menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang, atau langsung dalam daftar pustaka. Sistem yang kedua adalah sistem langsung, yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan langsung pada bagian yang dikutip, pada daftar kutipan atau pada daftar pustaka. Adapun manfaat dari rujukan yaitu berguna untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Jenis-jenis rujukan yaitu pertama, kata rujukan benda. Kata ini digunakan untuk merujuk kepada benda atau sesuatu yang dianggap sebagai sebuah benda. Beberapa contohnya adalah ini, itu, tersebut. Kemudian kata rujukan orang. Kata ini merupakan kata ganti untuk seseorang atau sesuatu yang dianggap sebagai orang. Misalnya, ia, mereka, beliau, dan dia. Kata rujukan tempat. Kata ini merupakan kata ganti atau acuan kepada suatu tempat. Beberapa kata rujukan tempat yang sering digunakan adalah di sini, di sana, dan di situ. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu materi tentang catatan kaki. Adapun pengertian dari catatan kaki yaitu salah satu model kutipan yang dilakukan apabila penulis mencantumkan indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Kelebihan catatan kaki yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sumber referensi dengan lebih lengkap. Yang kedua, dapat berfungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan. Adapun prinsip-prinsip dari catatan kaki yaitu catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab, mulai dari nomor 1. Catatan kaki ditulis dengan 1 spasi. Pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah skripsi, hanya ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Judul buku dalam catatan kaki ditulis miring atau italik.
nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik. Dan yang terakhir adalah catatan kaki bisa berisi keterangan tambahan. Tidak ada batasan seberapa panjang keterangan tambahan, asalkan proporsional. Selanjutnya, macam-macam format penggunaan catatan kaki. Yang pertama adalah buku dengan satu pengarang. Adapun cara penulisannya itu nama pengarang, judul buku, dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Buku dengan 2 atau 3 pengarang. Adapun cara penulisannya yaitu nama pengarang, nama pengarang 1, nama pengarang 2, nama pengarang 3, judul buku dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Buku dengan banyak pengarang. Adapun cara penulisannya nama pengarang pertama, etek, al, titik, judul buku dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Adapun untuk buku yang telah direvisi, cara penulisannya nama pengarang, judul buku dalam kurung ref.ed, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, nama pengarang, judul buku dalam kurung nomor volume atau jilid, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Untuk buku terjemahan, penulisannya nama pengarang asli, judul buku, terjemahan, titik, nama penerjemah, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Apabila kita mendapatkannya dari artikel dari internet, adapun cara penulisannya yaitu nama penulis, tanda petik, judul artikel, tanda petik, alamat lengkap internet dalam kurung tanggal akses. Terakhir, referensi dari sumber kedua. Cara penulisannya yaitu keterangan lengkap sumber pertama dalam kurung sesuai dengan aturan catatan kaki dalam kurung, seperti dikutip oleh keterangan lengkap sumber kedua sesuai aturan catatan kaki. Materi yang terakhir adalah daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Adapun fungsi dari daftar pustaka yaitu yang pertama untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain. Yang kedua adalah untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Yang ketiga adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Selanjutnya, menjaga profesionalitas kita terhadap tulisan yang kita buat. Dan yang terakhir adalah untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Kemudian, apa sih tujuan dari daftar pustaka? Adapun tujuannya yaitu yang pertama sebagai rujukan kajian atau sumber ilmu pengetahuan yang terkait. Yang kedua, memberikan kepuasan batin untuk penulis, penerbit, dan sebagainya. Dan serta mengetahui kota atau tempat terbit, membangun kepercayaan pembaca, membantu pembaca mencari bahan bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulis. Untuk menyusun sebuah daftar pustaka yang final, perlu diperhatikan terlebih dahulu hal-hal berikut. Yang pertama, nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. Bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimaksudkan dalam urutan alfabet. Yang ketiga, jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya dan nama pengarang tidak perlu diikut sertakan. Yang keempat, jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1 spasi. Tetapi jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. Yang kelima, baris pertama dimulai dari margin kiri. Dan yang terakhir adalah baris pertama dimulai dari margin kiri.
Terima kasih telah menyaksikan materi yang telah saya bawakan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.